Salam kejujuran. Mulai hari ini kita biasakan, kita tanamkan kembali kebiasaan nilai-nilai kejujuran dalam diri kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tanamkan dalam keluarga kepada anak-anak kita. Kita kembangkan ke seluruh Indonesia dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai universal, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan kita tanamkan selalu di dalam diri kita dan kita tanamkan juga kepada anak-anak kita dalam keluarga kita agar menjadi suatu kebiasaan, refleks, menjadi kepribadian sejak kecil ditanamkan dan terbawa terus sampai remaja, dewasa, sampai tua, sampai dia diturunkan pada keturunan berikutnya. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai universal tetap terpelihara menjadi fondasi dalam kehidupan sehari-hari agar kita hidup aman, damai, sentosa baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai dari diri kita sendiri dan kita ajarkan dalam keluarga, kita pantau, kita evaluasi. Setiap nilai yang kita terapkan, kita sendiri mencontohkannya begitu, mencontohkan kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak ke dalam keluarganya, ke dalam sesama saudara dengan orang tua. Bekerja sama, bekerja keras, setiap ada masalah didiskusikan, dicari solusinya, selalu komunikasi untuk setiap persoalan yang dihadapi tidak dibiarkan berlalu begitu saja, ditahan-tahan, disembunyikan, atau dibicarakan di luar rumah, di dalam dikomunikasikan, sehingga terasa bahwa keluarga itu nomor satu, keluarga itu yang utama dan pertama dalam proses pendidikan. Tetapi kedua orang tua harus memberi contoh-contoh apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan kepada anak, apa yang dijadikan perilaku kehidupan sehari-hari. Contoh teladan itu ada pada kedua orang tua. Hari ini kehendak Allah, takdir Allah, garis nasib yang diberikan Allah kepada saya sejak dalam kandungan, dan sekian puluh tahun kemudian baru terjadi. Saya menuliskan, mengucapkan, menyanyikannya syair yang berjudul kontemplasi diri. Kontemplasi diri, perenungan, merenung-renung, menghitung-hitung, menghisap-hisap, mengintrospeksi diri kembali apa yang sudah dilakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Introspeksi diri untuk menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Kita introspeksi diri, kita merenung kembali sebelum tidur beberapa menit, beberapa saat sebelum mata terpejam.
kita melakukan pemusatan pikiran, merenung kembali, ya Allah, setiap perbuatan yang saya lakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur kali ini, apapun itu ya Allah, aku yakini sepenuhnya berasal dari Engkau, kembali kepada Engkau, dan aku pertanggungjawabkan kepadamu. Semoga dalam satu hari ini, sejak bangun sampai mau tidur lagi, aktivitas diriku, amal ibadahku, perbuatan-perbuatanku satu hari ini selalu berada dalam kebenaran, selalu melaksanakan kebaikan seperti yang Engkau perintahkan, melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Apabila ada yang salah, ya Allah, hamba mohon ampun dan akan hamba tinggalkan selama-lamanya sekuat tenaga, dan Engkau memberi hamba kekuatan untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya kembali. Tetapi apabila kegiatan hamba, amal ibadah hamba satu hari ini, sejak bangun sampai mau tidur lagi, melaksanakan kebaikan, kebenaran, sesuai perintahmu, semoga Engkau menilai itu, memandang itu sebagai satu kebaikan, satu jalan yang benar, dan Engkau memberikan balasan yang setimpal atas perbaikan, atas perbuatan, amal ibadah, aktivitas selama ini, satu hari ini, dengan balasan yang setimpal. Dan semoga Engkau memasukkan aku ke dalam penduduk surga pada kehidupan yang kedua nanti. Dan semoga besok bangun tidur, Engkau bangunkan aku dalam kondisi siap melaksanakan aktivitas berikutnya, amal ibadah berikutnya, dalam jalan kebenaran, pada jalan yang lurus, pada jalan yang sudah Engkau berikan untukku. Sebagai satu ketetapan, satu garis takdir, satu garis nasib, satu kehendak dari Engkau untuk selalu berada pada jalan kebenaran. Alhamdulillah kalau kita masih tetap hidup besok paginya, bisa melaksanakan aktivitas amal ibadah berikutnya. Tetapi kalau Allah mencabut nyawa kita, mematikan kita besok paginya, alhamdulillah kita sudah memohon ampun sebelumnya. Jadi kontemplasi diri, introspeksi, susah juga ya. Merenung, introspeksi diri, diam, memusatkan hati dan pikiran kepada Allah. Ya Allah, begini-begini perbuatanku satu hari ini. Fokus hanya mengingat Allah pada saat itu, menjelang tidur, saat yang paling tepat. Karena sehari-hari kita melaksanakan kegiatan, menjadi ibu rumah tangga atau bekerja di luar, atau pekerjaan yang ada di rumah membuat kita sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan mengasuh anak, urusan berjualan di rumah atau apapun aktivitas. Tetapi menjelang tidur, kita diberi beberapa menit waktu sebelum mata kita terpejam. Gunakan untuk menghisap diri, menghitung diri, menghisap-hisap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan.
Setiap malam kita lakukan itu. Itulah yang akan memunculkan bahwa kita sebagai manusia dengan berkontemplasi, dengan merenung, dengan menghisap diri setiap malam akan memunculkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan, dan Allah akan memberi balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kebenaran diberi, kan di ujungnya nanti diberi atau mendapatkan surga. Ketidakbenaran di ujungnya nanti kehidupan kedua, mendapatkan neraka. Semoga kita termasuk orang yang melaksanakan kebenaran, yang melaksanakan kebaikan, melaksanakan semua perintahnya, dan meninggalkan semua larangan. Mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang tidak sesuai, yang belum harmonis, melompat-lompat, atau nada-nadanya, penggalan nada yang mirip atau sama dengan lagu yang lain, itu bukan atas kehendak saya, bukan karena saya mencontohnya, tetapi inilah takdir yang diberikan Allah buat saya. Saya laksanakan, saya jalankan, dan saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan suara saya, suara apa adanya, karena saya bukan seorang penyanyi. Jadi ya begitulah suaranya, suara apa adanya. Dan nanti kalau misalnya saya pakaikan ke musik, antara nada yang ada di mulut, di suara di mulut, dengan suara yang diterapkan di sini belum connect, belum pas dalam pendengaran saya mohon maaf. Sampai disitulah kemampuan yang diberikan kepada saya oleh Allah, dan saya laksanakan. Matahari tenggelam, datang waktu menjelang malam, ku duduk sendirian, gelap gulita menjadi teman, malam semakin sunyi, ku mulai untuk menghitung diri, mengingat yang terjadi, benar dan salah diriku ini. Tuhan tolong ampuni diri, tak mungkin akan aku ulangi perbuatan yang telah terjadi. Waktu tak mungkin akan kembali. Tiap malam menghitung diri agar jadi insan sejati. Kontemplasi, renungi diri, mohon bimbingan esok hari. Malam semakin sunyi, ku mulai untuk menghitung diri, mengingat yang terjadi, benar dan salah diriku ini.
Tuhan tolong ampuni diri, tak mungkin akan aku ulangi perbuatan yang telah terjadi. Waktu tak mungkin akan kembali. Tiap malam menghitung diri agar jadi insan sejati. Kontemplasi, renungi diri, mohon bimbingan esok hari. Mohon bimbingan esok hari. Walaupun nada suaranya seperti ini, tapi di musiknya mungkin belum harmonis karena kesensitifan pendengaran untuk mendengarkan bunyi alat musik. Saya anggap itu satu kekurangan karena saya bukan seorang pemusik. Saya hanyalah melaksanakan takdir garis nasib yang diberikan oleh Allah dan saya berusaha belajar untuk itu. Dan seperti inilah hasilnya saya laksanakan dan saya pertanggungjawabkan kepada Allah.
Begitulah, masih ada tempo dinamik jarak yang belum pas, tapi inilah takdir Allah buat saya laksanakan, saya jalankan, apapun hasilnya saya terima, di subscribe orang, di like, di komen, apapun komennya, bahkan tidak ditonton pun sama sekali, saya hanya bisa berserah diri kepada Allah. Takdir Allah buat saya saat ini berpuisi dengan nada-nadanya, dengan alat musiknya, saya jalankan, di mana takdir itu sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan, ketika saya masih dalam kandungan. Begitu saya lahir dan berjalannya waktu, takdir saya berjalan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Sekian puluh tahun kemudian, takdir yang seperti ini terjadi. Ketetapan Allah dulu terjadi sekian puluh tahun kemudian. Dan saya laksanakan, saya jalankan, dan saya pertanggungjawabkan semuanya hanya kepada Allah. Jadi mari kita biasakan, kita mulai dari diri kita sendiri untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, disiplin, kerja keras, kesetiaan, nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh siapapun, dimanapun, dan kapan saja. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita tanamkan ke dalam keluarga kita, anak-anak kita pantau, kita evaluasi, kita memberikan contoh-contoh perilaku yang kita perintahkan, yang kita ajarkan kepada anak. Kita evaluasi, kita awasi. Kalau ada kekurangan, mari didiskusikan dengan anak. Kalau ada kebaikan, kelebihan, diapresiasi, diberi penilaian kepada anak atas apa yang kita ajarkan, mungkin berupa ucapan atau berupa satu pemberian, membuat semangat kepada anak untuk tetap berjalan mengikuti ajaran, mengikuti teladan yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita berhati-hati dalam melaksanakannya. Selesai melaksanakan satu ketetapan, satu kejadian, satu garis nasib, satu kehendak Allah, segera introspeksi diri. Kalau yang benar, mohon petunjuk untuk selalu diberi jalan kebenaran. Kalau tidak benar, memohon ampun dan memohon untuk diberi kekuatan untuk meninggalkan kesalahan dan ketidakbenaran tersebut selama-lamanya, sekuat tenaga, selama-lamanya tidak mengulanginya kembali. Agar kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah dengan kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.